Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan silsilah raja-rajanya. Video ini adalah video kedua dari seri video Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lambang negara Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Sri Radia Laksono yang dibuat Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Lambang negara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dibahas di video Lambang negara Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Silahkan ditonton di video tersebut di channel ini. Nama resmi dari bendera Kasunanan Surakarta Hadiningrat masih belum saya temukan. Bendera ini terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih, dengan warna putih di tengah dari warna merah. Bendera ini mengalami beberapa perubahan di setiap raja yang bertahta. Berikut adalah beberapa bendera yang pernah digunakan. Warna merah melambangkan keberanian bahwa rakyat Kasunanan Surakarta siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Warna putih melambangkan kesucian hati yang bersih. Sebelum membahas silsilah kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kita bahas dulu sejarah berdirinya kerajaan. Sesuai dengan isi dari perjanjian Giyanti, maka wilayah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kedua Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sesuai dengan perjanjian Solotigo, wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat memberikan Raden Mas Said wilayah tanah untuk dimiliki dan dikelola oleh Raden Mas Said dan keturunannya yang di kemudian hari diberi nama Kadipaten Projo Mangkunegaran, sehingga wilayah Kasunanan Surakarta menjadi seperti digambar. Sejarah dan raja-raja Kasunanan Surakarta yang dibahas ini dimulai setelah perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 dan perjanjian Solotigo 17 Maret 1757. Karena sebelum adanya perjanjian Giyanti dan perjanjian Solotigo, nama kerajaan adalah Kerajaan Mataram, walaupun ibu kotanya mulai tahun 1745 sudah ada di daerah Surakarta. Sebelum membahas silsilah raja-raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, saya bahas dulu raja-raja Mataram yang menjadi cikal bakal dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raden Mas Suryo Putro yang menjadi raja dengan gelar Susuhunan Amangkurat IV memiliki permaisuri yang bernama Kanjeng Ratu Kencono atau Kanjeng Ratu Ageng atau Ratu Amangkurat. Dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Raden Mas Suyoso. Raden Mas Suyoso bertahta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono kaping kalih. Pada masanya, istana dipindah dari Kartosuro ke Surakarta pada tahun 1745. Pakubuwono II memiliki permaisuri yang bernama Kanjeng Ratu Mas. Dari pernikahan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Suryadi. Raden Mas Suryadi naik tahta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono kaping 3. Memiliki permaisuri dengan gelar Kanjeng Ratu Bruk atau Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Gusti Kanjeng Ratu Kencono
adalah keturunan dari Sultan Demak. Dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Raden Mas Gusti Subadyo. Raja pertama Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Gusti Subadyo. Naik tahta dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama kaping sekawan atau Pakubuwana IV. Raden Mas Subadyo lahir di Kartosuro 2 September 1768. Naik tahta pada 29 September 1788 sampai 2 Oktober 1820. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwana IV adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwana IV. Yang pertama Raden Mas Gusti Subadyo. Yang kedua Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama kaping sekawan. Yang ketiga Sunan Bagus. Yang keempat Pakubuwana IV. Pakubuwana IV adalah seorang raja yang sangat cakap dan sangat berkarakter. Beda dengan ayahnya yang sangat lemah dan selalu mengikuti keinginan VOC. Pakubuwana IV memiliki permaisuri yang bernama Kanjeng Raden Ayu Handoyo atau Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana. Dari pernikahan ini memiliki putra bernama Raden Mas Sugandi yang menjadi penerusnya menjadi raja dengan gelar Pakubuwana V. Pakubuwana IV memiliki permaisuri yang bernama Raden Ayu Sukaptinah atau Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Dari pernikahan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Maliki Solihin yang menjadi raja menggantikan keponakannya. Naik tahta dengan gelar Pakubuwana VII. Pakubuwana IV memiliki selir yang bernama Raden Ayu Antamsari. Dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Raden Mas Kuseni. Raden Mas Kuseni naik tahta menjadi raja menggantikan adiknya dengan gelar Pakubuwana ke-8. Pakubuwana IV meninggal pada tanggal 2 Oktober 1820 pada umur 52 tahun. Pakubuwana IV dimakamkan di Istana Imogiri. Raja kedua Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Sugandi. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Prajaputra Narendra ing Mataram kaping 3 atau Pakubuwana V. Raden Mas Sugandi lahir di Surakarta 15 Februari 1785. Naik tahta pada 10 Oktober 1820 sampai 5 September 1823. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwana V adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwana V. Yang pertama Raden Mas Sugandi. Yang kedua Kanjeng Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Rajaputra Narendra ing Mataram kaping 3. Yang ketiga Sinuwun Ngabehi atau Sunan Sugih. Yang keempat Pakubuwana V. Pakubuwana V memiliki permaisuri yang bernama Raden Ayu Sosro Kusumo.
keturunan Ki Jurumertani Patih pertama Kerajaan Mataram. Dari pernikahan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Supardan. Pakubuwono V hanya memerintah selama 3 tahun. Beliau wafat pada usia 35 tahun. Pakubuwono V meninggal pada tanggal 5 September 1823 dan dimakamkan di Istana Imogiri. Raja ketiga Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Supardan. Naik tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping sekawan atau Pakubuwono VI. Raden Mas Supardan lahir di Surakarta 26 April 1807. Naik tahta pada 15 September 1823 sampai 8 Juni 1830. Raden Mas Supardan naik tahta pada umur 16 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono VI adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono VI. Yang pertama Raden Mas Supardan. Yang kedua Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping sekawan. Yang ketiga Pakubuwono VI. Pakubuwono VI memiliki istri 7, yaitu yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Kedaton, yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Ageng atau Gusti Kanjeng Ratu Emas, yang ketiga Kanjeng Gusti Ratu Anom, yang keempat Kanjeng Raden Ayu Asmoro Ningrum, yang kelima Kanjeng Raden Ayu Himba Ningrum, yang keenam Kanjeng Raden Ayu Retno Asmoro, yang ketujuh Kanjeng Raden Ayu Tejo Ningrum. Dari pernikahan Pakubuwono VI dan Gusti Kanjeng Ratu Emas memiliki putra yang bernama Raden Mas Duksino yang di kemudian hari menjadi raja dengan gelar Pakubuwono IX. Susuhunan Pakubuwono VI memiliki cita-cita menyatukan lagi wilayah kekuasaan Mataram dan mengusir Belanda dari tanah Jawa. Suatu saat Pakubuwono VI pun ingin memberontak kepada Belanda. Beliau berusaha mengkhianati perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Belanda. Pakubuwono VI secara diam-diam membantu Pangeran Diponegoro yang tengah melakukan pemberontakan kepada Belanda. Belanda akhirnya mengetahui Pakubuwono VI membantu Pangeran Diponegoro. Belanda menangkap Pakubuwono VI pada tanggal 8 Juni 1830 dan mengadili Pakubuwono VI. Pada tanggal 3 Juli 1830, beliau dijatuhi hukuman buang ke daerah Batu Gajah, Ambon, Maluku. Pakubuwono VI wafat pada tanggal 2 Juni 1849 di Ambon. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpersiar di laut. Pada tahun 1957, jasad Pakubuwono VI dipindah dari Ambon ke Istana Imogiri. Pada saat makamnya digali, ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisa Jenderal TNI Pangeran Haryo Jatikusumo, putra Pakubuwono X, lubang tersebut seukuran peluru senapan bakar rifle. Raja keempat Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Maliki Solihin, naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo atau Pakubuwono VII. Raden Mas Maliki Solihin
lahir di Surakarta 28 Juli 1796. Naik tahta pada 14 Juni 1830 sampai 10 Mei 1858. Raden Mas Maliki Solihin naik tahta pada umur 34 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono VII adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono VII. Yang pertama, Raden Mas Maliki Solihin. Yang kedua, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo. Yang ketiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Yang keempat, sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 7. Yang kelima, Pakubuwono VII. Maliki Solihin adalah paman dari Pakubuwono VI. Maliki Solihin adalah putra dari Pakubuwono IV dan Raden Ayu Sukaptinah atau Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Beliau memimpin Kasunanan Surakarta selama 27 tahun. Pakubuwono VII tidak memiliki anak laki-laki, sehingga pada saat beliau meninggal, tahtanya diwariskan kepada kakaknya Raden Mas Kuseni sebagai Pakubuwono ke-8. Pakubuwono VII meninggal pada tanggal 10 Mei 1858 dan dimakamkan di Istana Imogiri. Raja kelima Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Kuseni. Naik tahta dengan gelar sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 8 atau Pakubuwono ke-8. Raden Mas Kuseni lahir di Surakarta 20 April 1789. Naik tahta pada 17 Agustus 1858 sampai 28 Desember 1861. Raden Mas Kuseni naik tahta pada umur 69 tahun dan bertahta selama 3 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-8 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-8. Yang pertama, Raden Mas Kuseni. Yang kedua, sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 8. Yang ketiga, Pakubuwono ke-8. Raden Mas Kuseni adalah kakak dari Pakubuwono ke-7. Raden Mas Kuseni naik tahta karena adiknya atau Pakubuwono ke-7 tidak memiliki anak laki-laki. Raden Mas Kuseni adalah putra dari Pakubuwono IV dan Raden Ayu Ratamsari. Pada tanggal 28 Desember 1861, Pakubuwono ke-8 meninggal dunia dan dimakamkan di Istana Imogiri. Karena tidak memiliki anak laki-laki, maka tahtanya jatuh kepada cucu keponakannya, putra dari Hamengkubuwono VI bernama Raden Mas Duksina. Raja ke-6 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Duksina. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping gangsal. Raden Mas Duksina lahir di Surakarta 22 Desember 1830. Naik tahta pada tanggal 30 Desember 1861 sampai 16 Maret 1893. Raden Mas Duksina naik tahta memerintah selama 32 tahun.
Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-9. Yang pertama Raden Mas Duksino. Yang kedua Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Prabu Wijaya. Yang ketiga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkuregara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping gangsal. Yang keempat Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 9. Yang kelima Pakubuwono ke-9. Yang keenam sinuwun bangun kedaton. Pakubuwono ke-9 memiliki 2 permaisuri, yaitu yang pertama Kanjeng Raden Ayu Kustiyah atau Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Pakubuwono ke-9 memiliki 57 orang anak, baik dari permaisuri maupun selirnya. Pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9, keadaan kerajaan cukup stabil. Pemerintahan Pakubuwono ke-9 berakhir pada saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Dimakamkan di Istana Imogiri. Ia digantikan putranya Raden Mas Malikul Kusno sebagai Raja Surakarta selanjutnya, bergelar Pakubuwono ke-10. Raja ke-7 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkuregara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping 6. Raden Mas Malikul Kusno lahir di Surakarta 29 September 1866. Naik tahta pada 30 Maret 1893 sampai 22 Februari 1939. Raden Mas Saidin Malikul Kusno memerintah selama 46 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-10 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-10. Yang pertama Raden Mas Saidin Malikul Kusno. Yang kedua Letnan Jenderal Jitne Forstek Sri Maharaja Sahandap Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11. Yang ketiga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkuregara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping 6. Yang keempat Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 11. Yang kelima Pakubuwono ke-10. Yang keenam sinuwun wicaksana. Yang ketujuh Sunan Panutup. Pakubuwono ke-10 memiliki 2 permaisuri, yaitu yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Istri selir lainnya bernama Raden Ayu Mandoyo Ratno. Dari pernikahan ini lahir beberapa anak laki-laki, antara lain yang pertama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Antoseno, yang kedua Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Pakubuwono ke-10 memiliki 39 istri dan 63 anak. Pada tanggal 20 Februari 1939 atau 1 Suro tahun Jawa 1870,
Pakubuwono ke-10 mangkat tepat saat usianya mencapai 72 tahun. Pakubuwono ke-10 dimakamkan di Istana Imogiri. Raja ke-8 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Hananto-Sena atau Raden Mas Antasena. Naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping 7. Raden Mas Antasena lahir di Surakarta pada hari Senin Kliwon 1 Februari 1886. Naik tahta pada 26 April 1939 sampai 1 Juni 1945. Raden Mas Antasena naik tahta memerintah selama 6 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-11 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-11. Yang pertama Raden Mas Hananto-Sena atau Raden Mas Antasena. Yang kedua Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram kaping 7. Yang ketiga Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 11. Yang keempat Pakubuwono 11. Yang kelima Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Susuhunan Pakubuwono 11 memiliki 2 istri permaisuri. Yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Kencana wafat sebelum Pakubuwono 11 naik tahta. Yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Pemerintahan Pakubuwono ke-11 terjadi pada masa sulit, yaitu bertepatan dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Ia juga mengalami pergantian pemerintahan penjajahan dari tangan Belanda kepada Jepang sejak tahun 1942. Pihak Jepang menyebut Kasunanan Surakarta dengan nama Soloko. Pada masa pendudukan Jepang terjadi inflasi yang mengakibatkan keuangan keraton dan para bangsawan amat menderita. Jepang juga merampas sebagian besar kekayaan keraton dan aset-aset Kasunanan Surakarta, hingga akhirnya Pakubuwono 11 jatuh sakit. Pakubuwono ke-11 kemudian wafat pada 1 Juni 1945. Ia digantikan oleh putranya yang masih berusia sangat muda sebagai Pakubuwono ke-12. Raja ke-9 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Raden Mas Suryo Guritno. Naik tahta dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 12. Raden Mas Suryo Guritno lahir di Surakarta pada hari Selasa Legi 14 April 1925. Naik tahta pada Kamis Kliwon 12 Juli 1945 sampai hari Jumat Wage 11 Juni 2004. Raden Mas Suryo Guritno naik tahta memerintah selama 59 tahun. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-12 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-12. Yang pertama Raden Mas Suryo Guritno. Yang kedua Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 12. Yang ketiga Pakubuwono ke-12. Yang keempat Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Yang kelima Sinuwun Amardika.
Susuhunan Pakubuwono ke-12 memiliki 6 istri. Yang pertama Kanjeng Raden Ayu Mandoyoningrum. Yang kedua Kanjeng Raden Ayu Rogas Asmoro. Yang ketiga Kanjeng Raden Ayu Pradopo Ningrum. Yang keempat Kanjeng Raden Ayu Kusumo Ningrum. Yang kelima Kanjeng Raden Ayu Retno Diningrum. Yang keenam Kanjeng Raden Ayu Pujo Ningrum. Pakubuwono ke-12 dijuluki Sinuwun Amardika karena merupakan susuhunan Surakarta pertama yang memerintah pada era kemerdekaan. Pada pertengahan tahun 2004, Pakubuwono ke-12 mengalami koma dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Panti Kusolo Dr. Un Surakarta. Pada tanggal 11 Juni 2004, Pakubuwono ke-12 dinyatakan wafat. Sepeninggalnya sempat terjadi perebutan tahta antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei dengan Kanjeng Gusti Pangeran Tejo Wulan yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwono ke-13. Pakubuwono ke-12 dimakamkan di Istana Imogiri. Raja ke-10 Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah Gusti Raden Mas Suryo Partono dengan gelar Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 13. Raden Mas Suryo Partono lahir di Surakarta pada hari Senin 28 Juni 1948. Naik tahta 10 September 2004. Raden Mas Suryo Partono sampai hari ini masih bertahta sebagai Susuhunan Pakubuwono di Surakarta. Ibu kota pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-13 adalah Surakarta. Nama-nama Pakubuwono ke-13. Yang pertama Raden Mas Suryo Partono. Yang kedua Sahandap Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo ingkang jumeneng kaping 13. Yang ketiga Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono kaping 13. Yang keempat Pakubuwono 13. Yang kelima Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei. Susuhunan Pakubuwono ke-13 memiliki 3 istri. Yang pertama Nuk Kusumaning Diah atau Kanjeng Raden Ayu Endang Kusumaning Diah bercerai. Yang kedua Winarni Sri Haryani atau Kanjeng Raden Ayu Winarti bercerai. Yang ketiga Asih Winarni atau Kanjeng Raden Ayu Pradopo Ningsih atau Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono saat ini sebagai permaisuri. Gelar Pakubuwono ke-13 awalnya diklaim oleh dua pihak. Setelah meninggalnya Susuhunan Pakubuwono ke-12 tanpa putra mahkota yang jelas karena tidak memiliki ratu yang formal atau permaisuri, maka dua putra Pakubuwono ke-12 dari ibu yang berbeda saling mengaku tahta ayahnya. Putra yang tertua Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton istana, dan Kanjeng Gusti Pangeran Tejo Wulan menyatakan keluar dari keraton. Dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi konsensus keluarga tetap mengakui bahwa
Hangapei yang diberi gelar Pakubuwono ke-13. Sejak tahun 2012, konflik Raja Kembar di Kasunanan Surakarta telah usai setelah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan mengakui gelar Pakubuwono ke-13 menjadi milik Kanjeng Gusti Pangeran Hangapei. Dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakasai oleh pemerintahan Kota Surakarta bersama DPR RI, Kanjeng Gusti Tejowulan sendiri menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejowulan. Saat upacara tinggalan dalam Jumenengan ke-8 Pakubuwono ke-13 pada 15 Juni 2012, Tejowulan secara resmi diundang untuk menghadiri upacara tersebut dan melakukan sungkem di hadapan Pakubuwono ke-13 sebagai bentuk permohonan maaf. Demikian video tentang Kerajaan Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.